Bab 2, Pengantin yang Mengapung, Bagian 1. Hari sudah menjelang malam ketika Mao Mao kembali membuka matanya. Ia sebenarnya berniat pergi berbelanja ke kota hari ini. Mereka bilang ia boleh meninggalkan kompleks selama ditemani pengawal, tetapi setelah semua yang terjadi malam sebelumnya, sulit untuk merasa ingin pergi ke pasar. Ia tidur selama yang ia mampu, dan ketika bangun, rasa lesu yang lengket masih tertinggal di tubuhnya. Oh! Ia menatap pakaiannya yang kusut dengan sedikit ngeri, bertanya-tanya apakah seharusnya tadi ia berganti ke pakaian tidur. Namun yang pertama harus dilakukan tetaplah minum. Ia meneguk air untuk menyegarkan tubuhnya yang terasa kering. Air di dalam teko sudah suam-suam kuku, tetapi sedikit rasa jeruk di dalamnya membuatnya terasa menyegarkan. Aku penasaran, bagaimana dengan makan malam nanti, pikirnya. Berpikir mungkin sebaiknya ia keluar dan melihat keadaan, ia mencoba merapikan kerutan di roknya. Setelah tampak cukup pantas, ia melangkah keluar dari kamarnya, hanya untuk mendapati Jinshi dan Basen berjalan menyusuri lorong ke arahnya. Sebagian orang menganggap Mao Mao mampu bersikap cukup berani tanpa malu-malu, tetapi pada saat itu ia merasa benar-benar canggung. Malam sebelumnya, setelah melakukan apa yang ia lakukan kepada Jinshi, ia kemudian pamit dengan alasan mendengar Lahan memanggilnya. Namun itu bukan berarti sekarang ia bisa mencoba bersembunyi kembali di dalam kamarnya. Wajah Jinshi saat mendekat tampak luar biasa letih. Keningnya berkerut cukup dalam hingga layak disandingkan dengan Gao Shun, dan tatapannya terpaku, sepertinya pada Mao Mao. Tatapan itu hanya berlangsung sesaat sebelum ekspresi tenangnya yang biasa kembali. Namun Basen menatap Jinshi dengan gelisah, jadi jelas ada sesuatu yang terjadi. Jinshi berjalan ke arahnya dengan langkah kaki yang terdengar tidak wajar kerasnya. Apa yang harus kulakukan sekarang? Mao Mao bertanya-tanya, tetapi tidak ada waktu untuk memikirkannya. Hal paling banyak yang bisa ia lakukan hanyalah memperlakukannya seperti biasa. Ia menundukkan kepala dalam anggukan sopan dan berkata, "Apakah ada sesuatu, Tuan?" Biasanya, hal yang pantas bagi seorang pelayan perempuan adalah berbicara hanya setelah Jinshi menyapanya terlebih dahulu, tetapi Mao Mao menilai bahwa pada saat ini mungkin lebih baik jika ia yang berbicara duluan. Mulut Jinshi sedikit berkerut, sekilas ekspresi bertentangan melintas di wajahnya, tetapi sulit mengatakan apakah orang lain menyadarinya. "Aku tahu ini mendadak, tetapi aku ingin kau berganti pakaian dan ikut denganku." Hanya itu yang ia katakan, lalu ia melewati Mao Mao begitu saja. Di belakangnya datang beberapa pelayan perempuan, membawa sebuah kotak berisi pakaian ganti dan menundukkan kepala mereka dalam-dalam. "Baik, Tuan," jawab Mao Mao. Dalam keadaan seperti ini, hanya itu yang bisa ia katakan. Setelah berganti pakaian, ia segera digiring masuk ke dalam kereta. Jinshi dan Basen, yang juga telah mengenakan pakaian baru, sudah berada di dalam. Mao Mao melirik sekeliling. Selama berada di sini, sebagian besar waktunya ia habiskan bersama Lahan. Apakah tidak apa-apa baginya untuk bertindak sendiri bersama Jinshi dan Basen? "Aku yang memanggilmu ke sini, kau tahu," kata Jinshi. "Mengingat jadwal kita memang disesuaikan untuk tujuan ini, kita hampir tidak mungkin tidak pergi." Apapun yang mungkin sedang ia rasakan terhadap Mao Mao, setidaknya ia masih cukup terkendali untuk berbicara normal kepadanya. Mao Mao lega ia cukup dewasa untuk itu, tetapi ia tak bisa menahan perasaan bahwa ada sesuatu yang tersembunyi di balik kata-katanya, "Aku yang." "Dan kita akan pergi kemana, Tuan?" "Ke perjamuan pernikahan sebuah keluarga tertentu." "Perjamuan lagi?" "Yah, tampaknya ini memang bagian dari pekerjaan. Aku tadinya berniat menolak, tetapi tuan rumah bersikeras, katanya ini adalah kesempatan yang begitu membahagiakan. Lagi pula." "Ya, Tuan." Jinshi menatap Basen dengan arti tertentu,
dan Basen mengeluarkan poster buronan yang sebelumnya ia tunjukkan kepada Mao Mao. Aku mendapat informasi bahwa keluarga wanita muda yang akan menikah itu berasal dari utara. Mereka adalah salah satu keluarga yang diberi tanggung jawab memerintah wilayah ini setelah kehancuran klan Yi. Klan Yi pernah memerintah tanah ini hingga mereka dimusnahkan pada masa permaisuri yang berkuasa. Itu berarti keluarga ini telah dipindahkan ke sini beberapa dekade sebelumnya. Kaki wanita muda itu diikat, Jin Shi memberitahunya. Seperti yang sudah ia duga. Apakah tidak ada orang lain selain wanita muda ini? Itu hal yang terutama ingin Mao Mao pastikan. Ia tidak bisa menuduh orang sebagai penjahat hanya berdasarkan asumsi semata. Ada beberapa, kata Jin Shi. Salah satunya dayang wanita muda itu, misalnya. Masalah sebenarnya adalah dengan siapa wanita itu akan menikah. Kabarnya pria itu berasal dari Shaoh. Begitu. Delegasi dari Shaoh lah yang membawa singa itu, dan mungkin juga yang telah mengutak-atik kandangnya agar rusak. Yang paling penting dari semuanya, wanita muda itu akan memulai perjalanan besok. Hari ini mereka akan mengadakan pesta pernikahan, dan keesokan harinya, ia akan berangkat menuju negara suaminya. Itu tampak cukup tergesa-gesa. Atau justru sengaja dibuat demikian. Jadi rupanya mereka ingin Mao Mao menemukan semacam bukti kesalahan. Dan jika saya tidak dapat menemukan apapun, kita harus mencari cara lain. Masa tinggalku di sini mungkin akan diperpanjang. Keinginan untuk menghindari hal itu tertulis jelas di wajah Jin Shi. Ia sudah berada jauh dari ibu kota hampir sebulan, dan pekerjaan yang harus dilakukan adik kaisar pasti telah menumpuk selama itu. Namun mereka tetap harus menemukan pelakunya. Ini juga bisa berdampak buruk pada klan U, dan aku ingin menghindarinya. Saya tidak yakin akan menemukan sesuatu, kata Mao Mao. Ia ingin memperjelas bagian itu. Aku mengerti. Jin Shi menoleh untuk menatap keluar jendela, dan tidak menatapnya lagi sepanjang perjalanan. Mereka tiba di sebuah kediaman lain yang dibangun di dekat sebuah oasis. Gayanya cukup berbeda dari rumah keluarga permaisuri Gyokuyo. Bangunan ini lebih mirip sesuatu yang mungkin ditemukan di wilayah timur. Bangunan itu sendiri, juga taman yang dimilikinya, tidak akan terasa asing jika berada di ibu kota. Saat mereka berjalan menuju gerbang dan menyusuri jalan batu, mereka mendapati air mengalir di kedua sisi. Pohon-pohon willow bergoyang lembut, membuat tempat itu terlihat menyegarkan, sementara pavilion terbuka dengan tiang-tiang merah terang dan atap kuning tersebar di seluruh kediaman. Ada sebuah kolam besar dengan daun-daun teratai mengapung di atasnya. Permukaan air sesekali beriak, dan setiap kali sebutir kerikil jatuh ke kanal, terdengar percikan ikan. Ikan koi? Ikan koi memang jenis yang tangguh, tetapi Mao Mao tetap terkesan bahwa keluarga itu mampu memeliharanya di lingkungan sekering ini. Apakah rumah ini peninggalan klan Yi? Jin Shi bergumam. Jika orang-orang ini dikirim untuk menggantikan klan yang telah dihancurkan dan sebelumnya hidup dalam kemewahan, dapat dimengerti jika mereka begitu saja menempati rumah besar yang sudah ada. Tempat itu jelas mewah, tetapi ada sesuatu yang menyedihkan di dalamnya. Rumah permaisuri Gyokuyo, kediaman Gyokuen, terasa hidup dan sibuk. Kediaman ini terasa lebih muram. Saat mereka menyeberangi jembatan di atas danau, mereka melihat seseorang datang dari arah berlawanan, membungkuk dengan sikap menjilat. "Mohon maaf karena begitu terlambat menyambut Anda," kata orang itu. "Ia pasti tuan rumah." Tubuhnya gemuk, garis rambutnya mulai mundur. Di belakangnya ada seorang wanita yang mereka duga sebagai istrinya. Kaki wanita itu kecil, dan sepatunya berbentuk aneh. "Saya yakin putri saya akan sangat gembira menerima ucapan selamat dari Pangeran Malam." "Pangeran Malam?" Mao Mao bertanya-tanya. Ia menduga sebutan itu merujuk pada Jin Shi.
Tidak banyak orang di tanah ini yang bisa memanggilnya dengan nama aslinya, tetapi tampaknya nama itu melibatkan karakter bulan, maka mungkin dari sanalah julukan ini berasal. Jika berkenan, izinkan saya menyambut Anda masuk, lanjut pria itu, mengantar mereka menuju bangunan. Sebuah karpet telah dibentangkan di paviliun, dan sebuah perahu kecil serta lentera mengapung di danau. Sekarang baru senja, tetapi ketika kegelapan turun nanti, pemandangannya pasti akan tampak menyeramkan. Hei, kesini, Basen memanggil Mao Mao. Jinshi duduk di samping tuan rumah, sementara di urutan berikutnya duduk Gyokuen, yang rupanya juga menjadi tamu undangan pernikahan itu. Kami agak memaksa agar kau bisa hadir di sini, Basen menjelaskan, merujuk pada tempat duduk. Sebenarnya disitulah selir Lishu seharusnya duduk. Karena itu kau ditempatkan agak jauh. Aku akan menugaskan seorang dayang untukmu, gunakan dia jika kau membutuhkan sesuatu. Jadi itulah sebabnya tempat duduk Mao Mao tampaknya dipersiapkan tergesa-gesa. Seorang wanita yang jelas tampak seperti dayang muncul dari belakang Basen seolah itu hal paling alami di dunia. Ada beberapa wanita lain di sana selain Mao Mao, tetapi mereka semua memiliki kaki yang besar dan sehat. Salah satu kursi kehormatan ditempati oleh seorang pria paruh baya dengan rambut yang hampir berkilau dan raut wajah tajam bersudut. Seorang asing. Di kursi lainnya duduk seorang wanita muda yang mengenakan cadar di kepalanya. Berpakaian serba putih, ia duduk diam dan hening seperti boneka. Apakah itu dia? Pikir Mao Mao. Wanita itu tampak cukup penurut, tetapi bisa saja itu hanya sandiwara. Menahan dorongan untuk mengambil alkohol, Mao Mao meminum jus. Agak tidak biasa mengadakan perjamuan seperti ini di luar ruangan pada malam hari, tetapi makanan dan musiknya pada dasarnya terasa familiar. Sejujurnya Mao Mao sudah lelah dengan perjamuan, dan ia tidak merasa perlu menilai yang satu ini terlalu mendalam. Ia hanya akan menikmati makanan enak dan mengawasi sang pengantin wanita. Apa yang terjadi di sini? Karena mereka telah membawa Mao Mao bersama mereka, ia merasa seharusnya menemukan sesuatu untuk mereka, tetapi sejauh ini ia belum mendapat satu kesempatan pun untuk bertindak. Awalnya seseorang berbicara sebentar kepadanya, lalu setelah itu seolah bendungan jebol, orang-orang tak berhenti mengajaknya bicara. Mengapa? Karena ia pendamping Jinshi, simpulnya. Semua orang tersenyum dan menyesap anggur, tetapi jauh di dalam mata mereka emosi berkobar, ambisi di mata para pria, kecemburuan di mata para wanita. Mao Mao tidak luput menyadari bahwa mungkin inilah alasan Jinshi membawanya, untuk menunjukkan kepadanya seperti apa rasanya menghadiri acara bersama adik kaisar, dan bukan sebagai pelayan perempuannya, seperti yang pernah ia lakukan sebelumnya. Tidak. Apakah egois jika ia berharap Jinshi bersikap normal saja, tidak membiarkan kejadian malam sebelumnya mengubah cara ia memperlakukannya? Mao Mao ingin hubungannya dengan Jinshi tetap profesional, seperti selama ini, ketika masing-masing dari mereka saling menggunakan dan digunakan. Itulah yang terbaik bagi Mao Mao pada saat ini. Betapa rendah hatinya nona muda ini, kata seseorang. Mao Mao tidak memberikan tanggapan khusus. Cadar menutupi sebagian besar wajahnya, dan ia banyak berbicara melalui pelayan perempuan yang ditugaskan kepadanya untuk memastikan ia tidak mengatakan sesuatu yang tidak pantas. Lagi pula, akhir-akhir ini sisi tajam dari gaya bicara distrik hiburan kembali masuk ke dalam ucapannya. Kalau memang begitu kelihatannya bagi kalian, baiklah, pikirnya. Ia membiarkan pandangannya melayang ke kursi-kursi di pusat perjamuan dan mendapati bahwa entah sejak kapan, sang pengantin wanita telah menghilang. Dayang yang menemani Mao Mao tampaknya menangkap arah perhatiannya, karena ia berbisik di telinganya, sepertinya beliau pergi untuk merapikan riasan. Mao Mao bangkit, berpikir ia mungkin sekalian menggunakan kamar kecil, tetapi ia terjebak,
dikelilingi orang-orang yang tampaknya tidak bisa menangkap isyarat. Ia melirik ke arah Jinshi dan Basen, yang tampaknya berada dalam situasi serupa. Basen dengan murah menerima tuangan alkohol dari berbagai wanita, mungkin akan terasa tidak baik jika menekannya dengan pertanyaan apakah wajahnya merah karena minuman atau karena alasan lain. Saat Mao Mao sibuk memikirkan alasan yang cocok untuk keluar dari sana, terdengar ledakan besar. Ia menoleh dan mendapati semua orang di sekitarnya memandang ke arah sumber suara itu. Perahu yang dipenuhi lentera di danau bersinar lebih terang daripada sebelumnya. Kembang api melesat di atas air, jelas menjadi sumber suara itu. Jadi malam itu memang telah disiapkan untuk pertunjukan kembang api. Hah, indah sekali. Aku menyukainya, seru seorang pria mabuk, berjalan terhuyung-huyung keluar dari paviliun. Ia masuk ke dalam kolam, apa yang ia pikirkan? Dan menangkap seekor koi dengan kedua tangannya. Indah sekali. Aku menyukainya. Andai saja ini ikan kakap, tapi aku takkan mengeluh soal koi. Itu lelucon yang buruk, tetapi bagaimanapun, ia memberikan ikan itu kepada seorang teman dan berkata, "Maukah kau memasakkan ini untukku?" Pelayan itu jelas tidak yakin bagaimana harus menanggapi permintaan tertentu itu, tetapi ia diselamatkan oleh kepala keluarga, ayah sang pengantin wanita. "Hei, kau," katanya. "Aku tahu ini kesempatan bahagia untuk keponakanmu, tapi itu bukan alasan untuk mempermalukan diri sendiri." Semua orang melihat. Hahaha. "Halo, kakak." Tidak, semuanya baik-baik saja. Pangeran Malam pasti merasa jijik. Jinshi, orang yang tiba-tiba disebut, tersenyum. Tidak diragukan lagi hanya senyum sopan, tetapi itu cukup untuk memikat semua orang di sekitarnya, yang meskipun melihat lukanya, tetap merasa bahwa ia mengingatkan mereka pada bidadari surgawi. "Aku kasihan pada ikan malang itu. Mengapa tidak dikembalikan saja?" katanya. Pesta itu telah berubah menjadi acara bebas, meskipun adik kaisar hadir di sana. Pemandangan seperti itu tidak akan terbayangkan di ibu kota. Semua orang tersenyum dan tertawa mendengar percakapan itu. Ikan koi dikembalikan ke kolam dan entah bagaimana berhasil lolos tanpa dimasak malam itu. Tetap saja, pasti tidak mudah bagi ikan-ikan itu, pertama dengan kembang api yang meledak tepat di atas kepala mereka, lalu ditangkap oleh tamu-tamu pesta yang mabuk. Mao Mao menatap air yang gelap. Ia mencoba menjatuhkan beberapa remah roti ke dalamnya, tetapi tidak ada tanda-tanda ikan datang mengambilnya. Semua keributan itu pasti membuat mereka ketakutan. Dengan tambahan lebih banyak alkohol, pesta menjadi semakin bebas, tetapi pengantin wanita tetap belum kembali. Jinshi kini telah menyadari fakta itu, dan ia bersama pengantin pria sama-sama menatap kursi yang kosong. Mungkin bintang malam ini pergi untuk membuat dirinya bersinar lebih terang. Jinshi mencoba berkomentar. Bukankah paman gadis itu mengatakan bahwa pengantin wanita pergi untuk merapikan riasannya? Sebagian besar wanita di kerumunan tampaknya tidak percaya. Para dayang pun sebagian besar telah meninggalkan area perjamuan. Tak lama kemudian, salah satu dari mereka kembali dengan panik. Wajahnya pucat dan ia nyaris tidak bisa berbicara. Ia hanya mampu menunjuk ke arah sisi jauh danau. "Nah, sekarang." Mao Mao mencium bau terbakar, lalu ia mendengar teriakan. Ia menoleh ke arah suara itu dan melihat salah satu tamu, yang juga sedang memandang ke arah yang ditunjuk dayang tersebut. Mulutnya membuka dan menutup seperti salah satu ikan koi, dan ia menunjuk ke langit dengan jari gemetar. Bukan ke langit, melainkan ke sebuah bangunan di sudut kediaman itu, sebuah pagoda 4 tingkat. Sesuatu tampak samar di lantai tertingginya. Nona muda, tergantung, akhirnya dayang itu berhasil berkata. Semua tamu yang sebelumnya menikmati perjamuan secara bersamaan berubah pucat.
Siluet samar itu terlihat menggantung dari atap pagoda, kakinya bergoyang perlahan maju mundur. Gaun pengantin putihnya mengembang seperti awan. "Ke menara," kata Jinshi, ia dan Basen menjadi yang pertama bergerak. Pengantin pria, ayah pengantin wanita, dan pamannya menyusul terlambat, dan Mao Mao bergabung dengan mereka berlari menuju pagoda. Mereka menyeberangi taman hijau, asap dari kembang api mengaburkan dan menyebarkan cahaya dari lentera-lentera yang mengapung di kanal. Mereka dapat mendengar ikan koi memercik di air. Pagoda itu terlihat jelas, tetapi tidak ada jalan lurus antara mereka dan bangunan itu. Pepohonan dan bangunan lain menghalangi, menjadi rintangan yang harus mereka lalui untuk mencapai tujuan. Dengan jalan yang cukup terang oleh lentera, setidaknya mereka tidak akan jatuh. Mao Mao memasuki pagoda beberapa langkah di belakang yang lain dan berlari menaiki tangga. Ia mencapai lantai teratas dengan terengah-engah dan mendapati para pria menatap tak percaya pada tali yang menjuntai. Tali itu telah putus. "Temukan dia. Periksa tanah di sekitar pagoda." Basen meraung dan langsung berlari menuruni tangga. Kepribadiannya mungkin agak sederhana, tetapi setidaknya ia tegas pada saat-saat seperti ini. Yang lain, mengikuti isyarat darinya, bergerak turun kembali, tetapi Jinshi masih menatap keluar. Mereka berada mungkin 4 jo, 12 meter, di atas tanah. Jika gadis itu tercekik oleh tali lalu tali itu putus, seberapa besar kemungkinannya ia selamat? Hampir nol, menurutku, pikir Mao Mao. Entah lehernya patah atau ia mati lemas, tak seorang pun bisa bertahan setelah tergantung selama itu. Di lantai dekat tali yang bergoyang ada sepasang sepatu kecil bersulam, sepatu itu milik pengantin wanita. "Bagaimana menurutmu?" tanya Jinshi, memandang dari tali ke tanah lalu kembali lagi. Tali itu diikat di bawah atap, dan ujung lainnya telah putus. Jika melihat ke bawah, mereka dapat melihat atap-atap yang saling bertumpuk. Mungkin gadis itu terguling melewati atap-atap itu saat jatuh. "Saya tidak tahu," kata Mao Mao jujur, dan Jinshi tersenyum. "Aku berhasil membujuknya mengatakan yang sebenarnya," gumam Jinshi. "Apakah ini akibat dari perbuatanku?" Ia tadi duduk di kursi utama perjamuan dan bisa saja mengatakan sesuatu kepada pengantin wanita. Ia melirik ke bawah, dan hanya selama sesaat, wajahnya tampak seperti sedang mengunyah pasir. Ia membelakangi sepatu kecil itu, tetapi tidak mengangkat wajah. "Apakah menurutmu aku orang yang buruk?" Setelah sesaat, Mao Mao berkata, "Saya tidak tahu, Tuan." Jinshi hanya melakukan pekerjaannya. Seseorang cepat atau lambat memang harus melakukannya, atau pelakunya akan kabur ke barat. Dan mereka harus mencegah itu. Tidak mampu memikirkan hal lain untuk dikatakan, Mao Mao tetap diam. Akhirnya Jinshi berkata, "Ayo pergi," dan suaranya terdengar dingin. "Baik, Tuan." Mao Mao menuruni anak tangga perlahan, membawa sebuah pertanyaan dalam benaknya saat menuruni tangga yang curam. Tidak lama kemudian mereka menemukan pengantin wanita, tetapi keadaannya sama sekali bukan sesuatu yang pantas dilihat. Jubah putihnya hangus, lengan dan kakinya, yang tertekuk pada sudut-sudut mengerikan, juga menghitam, dan kepalanya pecah terbuka. Namun mereka menemukan tali di lehernya, dan mengenali kakinya yang kecil serta cacat bentuk. Tubuhnya telah disiram minyak lentera yang kemudian dibakar. Itu lebih dari cukup untuk membuat para tamu yang mabuk menjadi benar-benar sadar.